Hai smart people, bertemu lagi dengan saya di channel Guru Sekolahan New Normal. Semoga kalian baik-baik saja seperti biasanya ya. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton video saya, selamat belajar dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi smart people yang sudah subscribe, terima kasih atas subscribe dan like-nya. Jangan lupa tonton terus channel ini. Baiklah smart people, topik pembahasan kita kali ini adalah teks eksplanasi part 1. Di video ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menganalisis isi, informasi, dan struktur atau sistematika teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan isi dan sistematika, ada baiknya kita mengetahui dulu mengenai definisi dan karakteristik teks eksplanasi. Secara etimologi, eksplanasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu explanation yang artinya penjelasan atau keterangan. Secara umum, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atau keterangan tentang suatu hal yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi menjelaskan suatu proses dan urutan kegiatan yang bersifat kausalitas dengan sejelas-jelasnya. Hubungan kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Misalnya, dengan penggunaan kata menyebabkan, disebabkan, mengakibatkan, sehingga, jika, maka, dan lain-lain. Ciri umum atau karakteristik teks eksplanasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktual. Dalam hal ini, teks eksplanasi memuat informasi faktual, yaitu pernyataan yang berisi peristiwa berdasarkan kenyataan atau kejadian yang sebenarnya. Bisa ditandai dengan adanya waktu atau tempat. Fungsi fakta ini adalah sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa, juga untuk menyampaikan kebenaran dari informasi yang terdapat dalam teks. Yang kedua, yaitu ilmiah. Dalam hal ini, teks eksplanasi membahas suatu fenomena atau kejadian yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Yang ketiga yaitu bersifat informatif, tetapi tidak berupaya mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas dalam teks. Adapun contoh teks eksplanasi ada dua. Yang pertama yaitu contoh teks eksplanasi fenomena alam. Misalnya, gempa bumi, pandemi COVID-19, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Contoh teks eksplanasi yang kedua yaitu teks eksplanasi fenomena sosial. Misalnya, penculikan dan pelecehan anak, vandalisme, mudik, gepeng atau gelandangan dan pengemis, poliandri, poligami, dan sebagainya. Adapun cara yang paling mudah untuk menganalisis isi atau informasi yang terdapat pada teks eksplanasi adalah dengan menggunakan rumus 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, how. Baiklah smart people, sekarang kita dihadapkan pada sebuah teks eksplanasi. Jika kita analisis isi dari teks eksplanasi tersebut menggunakan rumus 5W plus 1H, maka informasi yang akan kita dapatkan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pertanyaan what atau apa. Pertanyaan yang dapat kita buat adalah, apakah efek yang dapat ditimbulkan oleh bencana gunung meletus? Maka berdasarkan pertanyaan tersebut, informasi yang kita dapatkan adalah efek yang dapat ditimbulkan oleh bencana gunung meletus adalah dapat mengancam nyawa makhluk hidup dan juga dapat memecah pulau lalu menciptakan sebuah danau. Yang nomor 2 yaitu who atau siapa. Siapakah yang akan menjadi korban bencana gunung meletus? Berdasarkan pertanyaan tersebut, informasi yang kita dapatkan adalah gunung meletus akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi makhluk hidup. Artinya, semua makhluk hidup mulai dari tumbuhan, binatang, hingga manusia akan terancam jiwanya. Yang ketiga, yaitu when atau kapan. Kapankah gunung meletus akan terjadi? Gunung meletus akan terjadi jika endapan magma di dalam perut bumi telah meningkat. Yang keempat, yaitu where atau di mana. Kemanakah material yang terdapat dalam perut bumi jika terjadi gunung meletus? Semua jenis material yang terdapat di dalam perut bumi, baik itu gas panas, bebatuan, dan cairan lava pijar, akan keluar dari dalam gunung. Yang kelima, yaitu why atau mengapa. Mengapa bencana gunung meletus dikatakan sebagai bencana alam yang sangat besar? Karena gas panas dan beracun yang berada di dalam perut bumi akan disemburkan keluar dengan kekuatan yang besar. Yang keenam, yaitu how atau bagaimana. Bagaimanakah tanda-tanda sebuah gunung akan meletus? Aktivitas gunung berapi dikaitkan dengan zona kegempaan yang aktif. Selain itu, suhu dan tekanan akan menjadi cukup tinggi pada batas lempeng bumi. Selanjutnya, kita sampai pada topik menganalisis sistematika teks eksplanasi. Adapun struktur teks eksplanasi adalah yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum yaitu gambaran awal yang berisi permasalahan atau topik yang dibahas. Bagian ini berisi gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Penulisan bagian ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks tersebut hingga selesai. Yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat atau deret penjelas merupakan inti penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu. Yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi atau pernyataan tentang topik yaitu bagian akhir atau penutup yang berisi intisari, pandangan, atau simpulan dari topik atau proses yang dibahas. Di slide seperti yang kalian dapat lihat bahwa pada bagian paragraf pertama yaitu merupakan pernyataan umum, paragraf kedua merupakan urutan sebab akibat, dan paragraf yang ketiga merupakan interpretasi. Baiklah Smart People, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari teks eksplanasi. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa tekan subscribe bagi yang belum, like dan share sebanyak-banyaknya. Bye-bye.